Selamat malam, Shalom. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Jemaat Efrata Buduk, juga saudara-saudara lain yang bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi di ibadah rumah tangga di hari Jumat 26 Maret 2021. Senang sekali kita kembali diberi kesempatan untuk bersama-sama bersekutu di rumah tangga masing-masing karena kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Mari dengan sungguh-sungguh kita mempersiapkan diri. Kita masuk dalam hadirat Allah dengan bersama-sama kita merespon panggilan Tuhan. Menaikkan pujian Kidung Jemaat 144 bagian B ayat 1 sampai 3, suara Yesus kudengar. Suara Yesus ku dengar, hai Maria penang, serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air al-hayat dan hidup dalamnya. Suara Yesus ku dengar, akulah sang terang. Lihatlah sinar wajahku, harimu cemerlang. Ku datang pada Tuhanku, mentari mulia. Seluruh jalan hidupku cerah bahagia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu hati. Kita memasuki ibadah ini, kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami rindu merespon panggilan-Mu. Engkau telah memanggil kami malam hari ini untuk bersekutu. Maka kami pun menyediakan diri untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Kami mengundang Engkau ya Allah, untuk hadir di tengah-tengah kami, di gedung gereja, juga di rumah-rumah jemaat yang dipakai untuk beribadah. Tuhan memenuhi ruangan, juga hati kami masing-masing, sehingga peribadatan yang kami lakukan pada malam hari ini berkenan di hadapan-Mu. Bapa, persiapkanlah setiap kami. Sejenak kami mau melepas penat,
dan juga berbagai pergumulan kami setiap hari. Untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu, hadirat-Mu yang memberi kami damai sejahtera. Hadirlah ya Bapa, berkatilah persekutuan yang kami lakukan, berkati seluruh umat-Mu. Kami memulainya hanya di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah rumah tangga malam hari ini terambil dari 2 bacaan puji dan janji. Yang pertama dari kitab Yeremia 2 ayat 21. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni, betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Bacaan kedua dari kitab Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara-saudara yang terkasih, dari kedua bacaan firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kita adalah umat pilihan Allah yang seharusnya menghasilkan buah-buah yang baik. Jika tanpa sadar mungkin kita telah jatuh di dalam berbagai dosa, maka Tuhan mengingatkan kita untuk bertobat. Saudara-saudara, penggambaran yang Yeremia berikan tentang umat Israel seperti halnya pokok anggur pilihan. Maka demikian juga saya dan saudara adalah bagian dari pokok anggur pilihan yang memang dipersiapkan oleh Allah untuk menghasilkan buah yang baik, yang memang dirawat, dipelihara, dijaga dengan baik oleh Allah untuk kita menjadi berkat. Tetapi mungkin dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya, kita telah mengecewakan Allah. Kita telah melakukan banyak hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ketika Tuhan menghendaki kita berbuah yang baik, tapi justru kita menghasilkan buah yang busuk. Mari saudara-saudara, ini kesempatan bagi kita untuk bertobat. Ingat status kita adalah orang-orang pilihan. Maka demikianlah hendaknya kita menghasilkan buah-buah yang berkualitas. Amin. Mari kita mempersiapkan diri masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 157 ayat 1 dan 2. Insan tangisi dosamu. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus penebus, jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara, yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersuka cita. Kasih-Nya perkenankanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat.
Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita mempersiapkan diri untuk menerima sabda Tuhan. Juga di dalam kerendahan hati kita akan mohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sadar bahwa Engkau telah menciptakan kami dengan sungguh amat baik. Engkau memelihara hidup kami. Bahkan Engkau memilih kami menjadi umat yang istimewa di hadapan Allah. Dengan maksud supaya kami dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Tetapi kami sering mengecewakan hati-Mu ya Bapa, dengan berbagai tingkah laku yang buruk, dengan perkataan yang tidak memberkati, bahkan sering yang menyakiti. Kami mohon belas kasihan dan pengampunan-Mu ya Bapa. Jika kami masih sering meragukan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jika kami masih sering mengabaikan karya penebusan yang sudah Engkau lakukan di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Kami mohon ampun ya Bapa, jika kami kurang setia, jika kami mudah mengeluh dan bersungut-sungut. Ya Allah yang Maha Kasih, perkenankanlah kami Engkau perbaharui hidupnya, supaya hidup kami berkenan di hadapan Allah. Juga malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Tuhan mengurapi kami dengan urapan Roh Kudus. Pengertian yang benar Tuhan tambahkan, sehingga kami boleh memahami maksud-Mu melalui firman yang kami terima. Dan juga kami boleh hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan. Hamba yang Tuhan pakai untuk memberitakannya, Engkau urapi dan kuduskan. Bahkan seluruh umat-Mu dimanapun berada yang mendengar dan merenungkan bersama, Tuhan juga urapi, sehingga kami semua beroleh berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami siap untuk menerima firman. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab dari surat Ibrani pasal 10 ayat 1, lalu ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Surat Ibrani pasal 10 ayat 1, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan firman Tuhan demikian. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, merenungkan dan melakukan sabda Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, shalom. Tetap sehat dan semangat ya.
Kita masih berada di dalam masa sengsara saudara-saudara, tepatnya di minggu kelima. Dan sebentar lagi kita akan masuk di dalam minggu terakhir masa sengsara, lalu kita masuk di dalam penghayatan pekan Paskah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita diajak untuk melihat suatu realita yang luar biasa tentang persembahan yang sempurna. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang kesempurnaan, mungkin tidak semua dari kita bisa memahami betul tentang arti sempurna. Sebab kita tahu bahwa kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Dulu ketika kuliah kami, ada seorang dosen yang sangat sulit memberi nilai A kepada mahasiswanya. Dengan alasan bahwa A itu adalah nilai sempurna. Nilainya Allah. Jadi paling tidak kalau yang tertinggi dapatnya AB atau amin, sehingga tidak ada yang mendapat nilai A utuh. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Saya mengajak kita untuk kembali mengingat kita, status kita, identitas kita sebagai umat yang diciptakan oleh Allah di dalam gambar dan rupanya. Tetapi manusia telah memilih jalannya sendiri sehingga ia jatuh ke dalam dosa. Dosa manusia mula-mula diwariskan kepada anak cucu dan keturunannya sampai saat ini. Apalagi kita tahu bahwa hakikatnya manusia itu suka berbuat dosa. Suka untuk melawan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga itu membuat dosa menjadi semakin banyak. Saudara-saudara, apa yang menjadi dampak dari dosa yang terus-menerus bertambah? Salah satunya adalah keterpisahan. Berpisahnya manusia dari Allah. Seperti ada jurang yang dalam yang memisahkan manusia dengan Allah. Sehingga manusia tidak lagi bisa melihat Allah yang kudus. Yang pada akhirnya kita tahu, terpisahnya kita dari Allah akan membawa kepada kebinasaan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dosa yang begitu berat ini? Adakah jalan keluar untuk menyelesaikan masalah dosa? Satu-satunya cara atau yang menjadi solusi menyelesaikan masalah dosa adalah dengan korban penebusan dosa. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan firman Tuhan hari ini dari surat Ibrani, tampaknya penulis surat ini hendak membandingkan pelayanan para imam besar di dalam perjanjian lama yang membawa persembahan setiap tahun, persembahan yang sama untuk penebusan dosa umat, dengan pelayanan Yesus Kristus di dalam perjanjian yang baru. Yang bukan hanya sebagai imam besar yang membawa kurban persembahan, tetapi yang juga memberi dirinya sebagai persembahan kurban penebusan dosa. Dari sini juga penulis ingin menunjukkan bahwa ternyata kehadiran Kristus sebagai kurban penebusan dosa telah diawali dengan kurban-kurban lain di dalam perjanjian lama. Sehingga dengan kata lain kita melihat bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan dari kurban persembahan yang dilakukan selama perjanjian lama. Saudara, mari kita melihat satu persatu dari keduanya ini. Yang pertama kita melihat bagian perjanjian lama. Umat di dalam perjanjian lama memahami bahwa keselamatan dan hubungan yang baik dengan Allah itu dialami atau diperoleh dengan iman yang ditunjukkan melalui ketaatan, kesetiaan kepada hukum Taurat. Sehingga kita tahu bagaimana umat Israel begitu berpegang pada hukum Taurat. Ahli-ahli atau orang-orang Farisi begitu takutnya untuk melanggar hukum Taurat. Dan di dalam ketaatan itu mereka menganut sistem korban. Jadi kalau ada suatu kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan, mereka mempersembahkan korban penebusan. Begitu seterusnya. Nah, timbul pertanyaan, apa sih sebenarnya fungsi kurban gitu ya? Kenapa harus ada korban? Kita melihat bahwa korban dalam perjanjian lama, darah hewan yang dicurahkan dan itu menjadi korban curahan atau korban penebusan dosa. Dipilihlah hewan yang tidak bercacat.
Kalau kita melihat ada nyawa yang dikorbankan dan ada darah yang dicurahkan di dalam suatu persembahan korban, berarti kita melihat bahwa betapa hebatnya kuasa dosa yang telah memisahkan Allah dari kita atau memisahkan kita manusia dari Allah. Penumpahan darah merupakan satu-satunya syarat untuk pendamaian. Karena ketika kita berbicara tentang dosa atau kesalahan, itu berbicara tentang nyawa, hidup, dan kebinasaan. Jadi satu-satunya syarat untuk bisa terjadi perdamaian antara manusia dengan Allah atau menerima penebusan dosa, pengampunan dosa adalah melalui penumpahan darah. Lalu sistem korban ini juga bisa membuka jalan supaya kita bisa menghampiri Allah di dalam iman, ketaatan, dan kasih. Lalu secara tersirat, korban di dalam perjanjian lama menunjuk pada korban yang sempurna di masa depan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, biasanya yang mempersembahkan korban dalam perjanjian lama ini adalah para imam. Jadi mereka adalah orang-orang yang memang dikhususkan oleh Allah untuk mempersembahkan korban, untuk mewakili umat di dalam menyampaikan pergumulannya. Tentu saja mereka atau para imam ini juga harus betul-betul menjaga kekudusan hidup mereka. Karena kalau enggak mereka sendiri yang akan tanggung akibatnya. Mereka harus menaati berbagai syarat dan peraturan-peraturan sesuai dengan hukum Taurat. Lalu setelah semuanya itu dipenuhi, baru mereka akan membawa korban persembahan yang telah dipersiapkan oleh umat. Baik itu misalnya darah anak domba yang tidak bercacat. Tentu kalau kita melihat darah hewan tidak akan pernah sebanding dengan nyawa manusia. Tidak akan pernah sebanding dengan banyaknya dosa yang dilakukan. Nah, upacara seperti ini dilakukan terus-menerus tiap tahun, korbannya selalu sama seperti itu. Tetapi penulis kitab Ibrani memberi kesaksian bahwa itu semua sama sekali tidak dapat menyempurnakan atau tidak dapat menguduskan mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Sama sekali di dalam ayat 11, sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Sama sekali tidak menghapuskan dosa. Tetapi pada waktu itu umat yang melakukan memiliki pengharapan yang besar. Bahwa mereka bisa berdamai dengan Allah. Bahwa mereka bisa menerima keselamatan. Mereka bisa diampuni dosa-dosanya dan dilayakkan untuk kembali menjadi umat pilihan Allah. Tetapi dengan jelas kita melihat bahwa tidak mungkin kurban ini bisa menyempurnakan. Lalu sekarang saudara-saudara, setelah kita hidup di zaman kasih karunia, kita mulai mengerti bahwa hukum Taurat hanya merupakan bayangan dari keselamatan dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi saudara-saudara, kalau kita punya bayangan itu tidak hidup ya. Mau diinjak-injak, mau bagaimana kita tidak akan merasakan sakit. Jadi tidak ada nyawanya. Demikian juga jika dikatakan bahwa hukum Taurat hanya merupakan bayangan saja dari keselamatan. Jadi tidak betul-betul bisa memberi keselamatan. Hukum Taurat juga tidak mungkin menyempurnakan orang-orang yang menjadi bagian di dalamnya. Sebab kita tahu bahwa dengan hadirnya hukum Taurat, justru umat semakin mengenal dosa, semakin menyadari dirinya berdosa. Lalu saudara, apa sebenarnya maksudnya? Mengapa hukum Taurat hanya bayangan bukan hakikat? Kita akan melihat. Sebab keselamatan tidak akan pernah bisa diusahakan oleh manusia yang rapuh. Keselamatan tidak akan pernah bisa diusahakan oleh ketaatan manusia untuk melakukan hukum Taurat. Sekalipun manusia berusaha setaat-taatnya kepada hukum Taurat. Tetapi suatu saat juga akan pernah melanggar. Dan satu pelanggaran berarti melanggar keseluruhan. Ini yang sangat berat. Tuntutan seperti ini yang tidak memungkinkan manusia untuk bisa mengambil bagian di dalam kesempurnaan hukum Taurat. Oleh karena itu, kita kemudian menyadari bahwa keselamatan
diterima hanya karena belas kasihan Allah. Lalu saudara-saudara, ketika Allah menyadari bahwa tidak mungkin manusia mendapat keselamatan dengan kehadiran hukum Taurat dan juga sistem korbannya, maka Allah memperbaharui perjanjian itu. Janji yang pernah diikat dengan Abraham, leluhur umat Israel, juga dengan bangsa Israel, kemudian diperbaharui di dalam perjanjian yang baru, di mana tidak lagi memerlukan korban darah hewan. Karena apa? Karena Allah telah mempersiapkan satu korban yang sempurna. Korban penebusan dosa yang tidak ada tandingannya, yaitu darah Kristus. Saudara-saudara, jika demikian, apakah korban yang dilakukan selama dalam perjanjian lama itu menjadi sia-sia? Saudara-saudara, jika kita tidak mencapai apa yang kita harapkan, tentu itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Allah menyadari bahwa kita tidak mampu untuk melakukan ketaatan yang penuh atau sempurna, sehingga Ia sendiri memperbaharuinya. Ketika dulu dalam masa perjanjian lama, umat melakukan semua itu di dalam ketidaktaatan. Tetapi kalau sampai sekarang kita melakukan itu di dalam ketahuan atau kemengertian kita, berarti semua itu juga sia-sia. Saudara-saudara, Allah tahu bahwa upaya yang dilakukan oleh manusia sia-sia dan tidak akan pernah bisa. Bahkan dengan korban yang paling baik sekalipun, maka Allah memberinya dengan cuma-cuma melalui Kristus. Dasarnya adalah kasih dan kemurahan Allah. Jadi bukan berdasarkan kekuatan manusia, ketaatannya atau usahanya. Ya, jadi berdasarkan kasih Allah. Lalu selanjutnya kita melihat di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus adalah pengantara. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah pengantara yang kalau di dalam perjanjian lama kita pahami sebagai imam besar. Yesus adalah imam besar yang agung, yang bukan hanya membawa kurban persembahan, tetapi Ia sendiri yang menjadi kurban itu. Darahnya sendiri yang dicurahkan di atas kayu salib. Bukan darah hewan, bukan darah orang lain. Darah Kristus adalah darah yang paling baik, yang lebih baik dari darah hewan di dalam perjanjian lama. Karena Ia mencurahkan darahnya dengan sukarela, dan karena darah ini adalah darah orang benar. Tuhan Yesus adalah korban yang kudus. Sehingga karena korbannya betul-betul kudus, maka itu bisa membuka jalan pengampunan, pendamaian, dan juga penyucian bagi mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Penebusan Kristus adalah penebusan yang sempurna. Satu kali untuk selamanya. Hanya dengan satu korban saja, yaitu darah Kristus, itu bisa menyempurnakan setiap orang percaya, dan itu berlaku untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, hanya dengan cara ini manusia bisa diselamatkan dengan iman percaya kepada Kristus. Jadi hanya dengan cara ini, tidak bisa dengan korban-korban lain, tidak bisa dengan ketaatan kepada Taurat, karena tidak akan pernah bisa sampai pada keselamatan. Hanya dengan kasih karunia Allah, hanya dengan korban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian tidak diperlukan lagi korban-korban yang lain. Tuhan Yesus adalah caru agung, sehingga tidak perlu caru-caru yang lain untuk penebusan dosa. Saudara-saudara, sampai di sini kita semakin mengerti sekarang bahwa ternyata keselamatan itu tidak akan pernah bisa diusahakan oleh manusia, sebab manusia adalah orang-orang berdosa. Tetapi kita diperkenankan untuk menerima keselamatan itu dengan satu korban yang sempurna. Bagaimana cara kita untuk menerima keselamatan itu sebagai anugerah? Adalah dengan percaya kepada Kristus. Bagaimana kita bisa merespon atau mengerti atau merenungkan bahwa hanya dengan satu persembahan yang sempurna kita menerima keselamatan? Dengan iman percaya kepada Kristus.
Oleh karena itu saudara-saudara, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, persembahkanlah hidup kita sebagai korban syukur. Bukan lagi korban penebusan dosa, tetapi korban syukur. Persembahkanlah hidup kita sebagai korban syukur, hidup seutuhnya di dalam setiap tindakan, perkataan, pikiran kita secara utuh. Ketaatan dan kesetiaan kita kepada firman Tuhan bukan lagi sebagai tekanan dalam tanda kutip, bukan lagi merupakan suatu paksaan seperti dalam hukum Taurat. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Sehingga kita tidak menaati firman Tuhan yang tertulis dalam loh batu sebagai suatu kewajiban dari pihak lain. Tetapi itu kita lakukan dari hati. Sehingga betul-betul terpatri untuk kita taat kepada Kristus. Taat bukan dengan terpaksa, tetapi taat dengan sukarela, dengan sukacita. Karena Yesus pun ketika menjadi persembahan korban penebusan dosa, melakukannya dengan sukarela. Lalu yang kedua saudara-saudara, tetaplah hidup di dalam Kristus. Karena hanya di dalam Dia ada keselamatan. Saudara coba pikir, Tuhan mana yang mau berkorban untuk umatnya? Ada banyak orang justru menuntut umatnya untuk berkorban. Tetapi kita sekarang memiliki Tuhan yang mau berkorban untuk kita. Ini sungguh luar biasa sekali. Jadi jangan pernah tinggalkan Kristus. Jangan sia-siakan anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Mari kita tetap menjaga kehidupan, hidup di dalam sukacita oleh karena keselamatan yang kita terima. Dan jangan lupa bahwa keselamatan ini harus dipertanggungjawabkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Kita akan kumpulkan di rumah tangga masing-masing. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 291 ayat 1, 3, dan 4. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membawa persembahan ini di dalam doa, juga kita akan bersyafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah yang baik.
Engkau memelihara kehidupan kami, mencukupkan kami dengan segala yang kami perlukan. Bahkan Tuhan mempersiapkan segala yang baik di masa yang depan. Tuhan, malam hari ini kami mengumpulkan sebagian dari berkat yang kami terima daripada Engkau. Engkau berkenan menguduskan dan memberkati persembahan ini. Karena kami sadar bahwa ini datangnya daripada Engkau, maka kami juga harus memberi kepada Engkau. Tuhan berkati, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan-pelayanan demi hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati setiap umat yang sudah memberi dengan sukacita. Yakinkan kami Bapa, dengan memberi kami tidak akan pernah berkekurangan. Engkau berkati setiap usaha dan pekerjaan dari umat-Mu. Cara Tuhan memelihara kehidupan kami begitu ajaib. Yakinkan kami pada janji-Mu bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kami. Kami bersyukur malam hari ini Engkau memberkati kami, khususnya rohani kami dengan kebenaran firman-Mu. Meyakinkan kami kembali bahwa Engkaulah satu-satunya persembahan yang sempurna, yang telah menjadi jalan penebusan dosa-dosa kami. Bapa, kami sadar kami tidak akan pernah mampu untuk berupaya sekuat tenaga demi mendapat keselamatan. Oleh karena itu Engkau berkenan memberinya dengan cuma-cuma. Biarlah kami boleh menerima itu Tuhan dengan iman percaya yang sungguh hanya kepada Kristus. Ajar kami untuk tetap taat kepada Engkau Bapa, untuk tetap menjaga dan memelihara keselamatan yang Tuhan beri, dengan tetap hidup setia di dalam iman percaya kepada Kristus. Ya Bapa, malam hari ini kami menaikkan syafaat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tahu keadaan negeri kami. Di tengah berbagai pergumulan yang sedang terjadi, Tuhan kiranya berkenan hadir, melawat negeri kami, menunjukkan jalan-jalan yang terindah, rancangan-rancangan yang baik Tuhan persiapkan bagi kehidupan kami berbangsa. Juga pemerintahan dari tingkat pusat hingga ke daerah, Tuhan penuhi mereka dengan roh hikmat, agar setiap tanggung jawab yang Tuhan beri boleh mereka kerjakan dengan baik. Kami berdoa ya Bapa, untuk proses vaksinasi yang dilakukan menuju pada selesainya masa pandemi ini. Tuhan kami mohon Engkau terlibat di dalam setiap proses ini. Biarlah ya Bapa Roh-Mu bekerja di dalam setiap tim medis, juga seluruh lapisan masyarakat yang akan mengambil bagian di dalamnya. Biarlah ini menjadi cara yang baik yang sudah Tuhan tunjukkan bagi kami. Demikian juga kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Perlengkapi kami dengan kekuatan-Mu Bapa, hikmat yang datangnya daripada-Mu, supaya kami tetap berdiri teguh, tetap setia untuk menjadi berkat dan saksi dimanapun kami berada. Gereja Kristen Protestan di Bali, hamba-hamba-Mu di dalam pelayanan, Tuhan yang berkati setiap program-program yang kami lakukan, khususnya di situasi pandemi yang tentunya sangat terbatas. Biarlah Engkau tetap menolong agar kehadiran gereja boleh menjadi berkat. Bapak, demikian juga kami berdoa untuk jemaat-Mu Efrata Buduk. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang malam hari ini boleh bergabung di dalam pelayanan ibadah rumah tangga. Tuhan memberkati mereka, baik sebagai tim live streaming, juga multimedia, pemandu pujian, pemain musik, semuanya tanpa kecuali Tuhan berkati. Engkau tahu kesungguhan hati mereka untuk melayani. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap program-program yang akan kami lakukan. Kami berdoa untuk persiapan kami memasuki pekan Paskah hari Minggu ini. Tuhan juga persiapkan setiap kami umat-Mu agar kami sungguh-sungguh boleh merenungkan kembali karya ajaib yang sudah Tuhan kerjakan, mengorbankan diri bagi kami yang berdosa. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap program-program pelayanan kami ke depan. Tuhan beserta dengan kami. Sekalipun kami masih lakukan secara online, baik pelayanan umum jemaat maupun di kategorial, Engkau juga berkenan hadir di dalam setiap persekutuan yang kami lakukan. Pulihkan keadaan kami Bapa, kuatkan iman kami. Di dalam situasi apapun, nama Tuhan selalu dimuliakan. Bapa di surga, kami teringat akan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Bapak Gede Arya yang sedang dirawat di rumah sakit Kapal. Tuhan, kami mohon Engkau menjamah. Dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan yang sembuhkan. Sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya Tuhan yang angkat. Sehingga hamba-Mu ini menerima kesembuhan yang sempurna. Juga saudara-saudara kami yang lain yang dalam masa pemulihan.
Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau pulihkan mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka menikmati setiap penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, bahkan sekalipun ketika kondisi fisik mereka lemah. Kami bersyukur Tuhan, jemaat-Mu yang isolasi oleh karena pandemi, oleh karena positif corona sudah menyelesaikan proses yang harus mereka ikuti dan sekarang mereka sudah sehat. Kami bersyukur untuk semua lawatan Tuhan. Ajar kami Bapa untuk terus menjaga diri dengan menaati protokol kesehatan, juga menjaga orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa, kami berdoa untuk keluarga lepas keluarga. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan di keluarga. Anak-anak dalam masa studi mereka, pemuda remaja di dalam masa pergaulan, orang tua di dalam setiap tanggung jawab pekerjaan dan usaha, juga warga senior di dalam usia tua dan kondisi fisik mereka yang semakin lemah. Tuhan, kami mohon Engkau hadir di dalam setiap pergumulan yang kami rasakan, sehingga kami tidak merasa sendiri Bapa, karena Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan, berkati di setiap pergumulan yang kami rasakan, Engkau memberi jalan keluar, sehingga kami boleh melewati semua itu bersama-sama dengan Engkau. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh orang percaya yang malam hari ini bergabung bersama dengan kami dalam ibadah. Tuhan lebih mengerti keadaan mereka, juga hal-hal pergumulan masalah yang sedang mereka hadapi. Kami bawa ke hadapan-Mu mereka semua. Yang dalam duka Tuhan beri penghiburan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri pundak yang kuat untuk bisa memikul, yang berada di dalam penyesalan Tuhan bangkitkan pengharapan, yang di dalam berbagai persoalan-persoalan Tuhan tunjukkan jalan keluar. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, inilah segala doa permohonan kami kepadamu. Ada banyak hal yang masih rindu jemaat-Mu sampaikan. Engkau berkenan mendengar mereka sesuai dengan belas kasihan-Mu. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan menutup ibadah rumah tangga malam hari ini dengan bersama-sama kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 407 ayat 1 dan 3. Tuhan, Kau Gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina berjalan. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Saudara, mari kita kembali kepada kehidupan kita dengan tetap melihat Kristus, persembahan yang sempurna yang sudah diberikan untuk kita yang berdosa. Mari arahkan hati kita terima berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Ibadah rumah tangga malam hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk saudara-saudara yang bergabung bersama dengan kami, juga yang dari luar pulau yang bisa bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Diingatkan bahwa besok ada ibadah kaum bapak jam 7 malam di gereja. Jadi untuk kaum bapak, siapkan waktu untuk beribadah besok di gereja jam 7 malam. Lalu hari Minggu kita akan beribadah seperti biasa online jam 8 pagi, live streaming di Facebook. Kita akan masuk di dalam Minggu Palmarum dan juga pembukaan Pekan Paskah. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati untuk hal itu. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita.